ينفقون إن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM, kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di dalam program Sabar Sahur bareng Radio Raja Pontianak 94,7 FM, yang dimana pada subuh hari ini kita akan ditemani bersama Al-Ustaz Mikail Basmalah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau akan menyampaikan materi dengan tema penyesalan. Dan kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @radiorajapontianak 94,7 FM. Dan insya Allah di akhir sesi kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor WA kami di nomor 0896 9443 6282. Sekali lagi, bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0896 9443 6282. Dan alhamdulillah sekarang kita telah terhubung dengan Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz, tafadhal mashkura. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada ila yaumil qiyamati alladhi la yakadu yunsa. Alhamdulillah, para pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM dimanapun Anda berada. Kita sekarang dalam program Sabar Sahur bersama Raja, yang mana sebagaimana disampaikan oleh host tadi bahwa tema pada kali ini adalah penyesalan. Ikhwatibillah wa'azallahu wa iyyakum. Tentunya ketika kita mendengar yang namanya penyesalan, pasti kita langsung terbesit dalam benak kita bahwasanya itu selalu datangnya terakhir. Dan rata-rata orang yang di akhirnya itu tidak ada penyesalan, itu dia semasa hidupnya mengabaikan, meremehkan ataupun melalaikan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Entah itu nikmat waktu, kesehatan, kemudian bahkan nikmat keamanan dan kebanyakan agung yang itu nikmat iman dan Islam, namun tidak dimanfaatkan atau dioptimalkan sebaik mungkin. Dan kita sekarang berada di 10 akhir dari bulan suci Ramadan, yang kita tahu bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan tentang kondisi Rasulullah ketika di akhir 10 malam dari bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu." Adalah Rasulullah SAW ketika telah datang 10 akhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Dengan kiasan, bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu menjauhi istri-istrinya untuk tidak berhubungan. Kemudian beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Nah, sekarang kita telah berada di 25 Ramadan. Dan tahun 1442 Hijriah. Dan qadarullah kita masih dengan kondisi setahun yang lalu, yaitu masa pandemi yang hari demi hari makin meningkat kasusnya. Dan semoga kita berharap kepada Allah SWT segera mengangkat wabah ini dari muka bumi, sehingga kita
bisa dengan tenang, dengan tentram, ya, ketika melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, tentunya termasuk adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Para pendengar di Rajab yang semoga kita semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di antara kita ada yang telah melalui hari-hari dari bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 25, ia telah melalaikan waktu-waktu ini, dia hanya gunakan untuk tidur, melantur, ngalor ngidul, ngabuburit, dan hal-hal sia-sia lainnya, maka hendaknya dia mengingat perkataan Imam, ya, yaitu lupakanlah yang telah berlalu dan perbaikilah di hari-hari yang tersisa. Karena jikalau yang telah berlalu sudah dilalaikan begitu saja, tidak dioptimalkan, lantas di hari-hari yang tersisa pun dia masih saja menyanyiakannya di hari-hari tersisa dari bulan Ramadan ini, maka tentunya dia termasuk orang-orang yang sangat merugi. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Karena namanya kematian itu sudah suatu kepastian. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari kematian. Dan bahkan ketika sudah datang ajal, maka malaikat pencabut nyawa tidak akan permisi, minta izin, atau menangguhkan, dan bahkan memajukan pun tidak akan bisa. Karena semua telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatillah azza ada orang-orang yang ketika meninggal, Allah jelaskan mereka itu menyesal dengan penyesalan yang sangat-sangat mendalam, ya, karena mereka semasa hidupnya tidak melakukan ketaatan, semasa hidupnya tidak menjadi orang yang saleh dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini ana ingin menyampaikan tentang 3 ayat terakhir dari surat Al-Munafiqun. 3 ayat terakhir dari surat Al-Munafiqun, yaitu ayat ke-9 sampai ke-11. Di mana Allah Subhanahu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah." Wahai orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan dirimu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, la tajghilukum amwalukum wa la auladukum an ibadatillahi wa ta'atihi. Jangan sampai harta-harta, kemudian anak-anak kalian itu menyibukkan kalian dari ibadah kepada Allah dan ketaatan. Tafsir. Jadi sibuk mengumpulkan harta, sibuk mengumpulkan harta, sibuk cari kerja, sibuk kejar setoran, ya. Seorang supir akan menjadi ugal-ugalan demi bisa mengejar setoran dengan jumlah sekian atau bahkan melebihi target. Ya. Seseorang yang kerja di kantor dia sampai lembur dan tidak menghiraukan kesehatannya, dan bahkan melupakan keluarganya di rumah yang telah menantinya sekian lama dari pagi ketika mengantar ke depan pintu rumah sampai sore pun tak kunjung pulang, ya, kepada keluarganya. Ya, lembur hanya untuk apa? Menimbun harta, mengumpulkan harta, ya, sibuk dengan harta. Bahkan ketika telah memperoleh harta, dia sibuk untuk menjaganya. Ya, dia sibuk untuk menjaganya, sibuk dan jaga menyimpannya, masukkan dalam lemari dalam lemari itu masukkan dalam berangkas. Nah, berangkas pun tidak ada lagi mungkin kotaknya dan sebagainya, sibuk ya, nggak tenang. Ya, bahkan pasang CCTV lah apalah. Ya. Nah, kemudian juga mungkin ya jangan sampai anak-anak itu menyibukkan kita dari zikir Allah. Anak-anak lucu-lucu, imut-imut, main sama mereka. Ya betul, kita bermain sama mereka. Namun ketika sudah datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, dikumandangkan azan, ya, maka bersegeralah. Kita bersegera. Kadang juga kita bertahap, kita melepas anak kita untuk sejenak, ya, kemudian kita memenuhi
Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Aisyah atau istri Rasulullah SAW, kata Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika Rasulullah SAW itu sedang sembahura bersama keluarga, ya, berbicara dan sebagainya. Ya. Namun ketika dikumandangkan azan, maka kata Aisyah, seakan-akan beliau itu adalah orang yang lain. Beliau itu bukan orang yang tadi mereka ada bicara, seakan-akan seperti orang yang berbeda, seakan-akan tidak peduli dengan keluarganya. Dalam arti apa? Dalam arti tadi sudah, ya, dipenuhi panggilan-panggilan keluarga, cengkerama dan sebagainya. Dan sekarang datang panggilan Allah, maka tidak ada yang lebih, ya, utama dan afdal daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun segera berdiri dari tempat duduknya, langsung beliau, ya, menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Bahkan pernah ada seorang yang buta, seorang sahabat namanya Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, yang mana beliau juga, ya, sebab turunnya surat Abasa, ya, kata Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma, dia itu Rasulullah bermuka masam dan juga terpaling tatkala orang buta menghampirinya. Orang buta ini adalah Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu yang datang kepada Rasulullah ingin belajar Islam, ya, ingin memeluk agama Islam, namun diabaikan oleh Rasulullah SAW karena beliau ketika itu mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy yang harapannya ketika mereka masuk Islam, maka pengikut-pengikut pembesar Quraisy ini akan masuk Islam secara otomatis. Kembali kepada Abdullah bin Maktum, itu dikisahkan dalam hadis bahwasanya Abdullah bin Maktum ini biasanya kalau misalnya beliau itu ke masjid ada guide-nya, ada penuntunnya. Namun pada suatu hari ada dalam kondisi yang mana guide-nya itu berhalangan. Nah, pada suatu hal akhirnya beliau pun minta uzur dari Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah pun akhirnya memberikannya uzur. Namun setelah itu Rasulullah pun, ya, berpaling dan berjalan. Beberapa saat berikutnya beliau pun akhirnya berpaling lagi menghadap ke Abdullah bin Maktum seraya bersabda, "Asmi'tan nida? Apakah engkau mendengar panggilan, maksudnya azan?" Kata Abdullah, ya, aku mendengar. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, bersabda, maka penuhilah. Subhanallah, maka penuhilah. Ini kondisi orang buta itu luar biasa, perjuangannya ketika menuju masjid, meraba-raba, ya, jalan pelan-pelan, ya, khawatir nabrak sandung, masuk lubang, kepleset, ya, dan lain sebagainya. Tapi apa? Awalnya dikasih uzur sama Rasulullah, tapi apa? Rasulullah menegaskan bahwasanya ia tetap seharusnya untuk pergi ke masjid. Ini seorang buta. Maka lihat kepada kita, apakah kita buta? Apakah kita pincang? Atau bagaimana? Ya, ini yang buta masih disuruh oleh Rasulullah SAW untuk ke masjid tanpa gaib. Ya, maka kalau misalnya kita yang kondisinya sehat walafiat, ya, masih muda, masih sehat, ya, fit, ya, tidak buta, tidak pincang, tidak tuli apalah, pokoknya sehat walafiat, tapi tidak menyebabkan tidak ke masjid, ya. Wah, kan, saya di rumah sajalah, tidak apa-apalah, saya mendapatkan 1 derajat, ya, kawan-kawan saya mendapatkan 27 derajat. Karena kan kata Rasulullah, salatul fardhi taftul ala salatul jamaati taftul ala salatul fardhi bisa 27 derajat.
salat berjamaah yang di masjid itu lebih afdal 27 derajat ketimbang salat sendiri. Ikhwatifillah, kalau misalnya setiap orang itu berpendapat seperti itu, maka dia tak akan bangun masjid, buka donasi, ya. Kemudian mungkin dia juga ikut nimbrung gotong royong lah, bangun untuk bangun masjid ini, dan pengikutnya lah, penawar semen dan sebagainya. Udah jadi megah dengan sebagainya. Setelah itu apa? Salat di rumah. Nah, buat apa dengan masjid? Jadi masjid itu gunanya untuk apa? Untuk bermegah-megahan. Gunanya untuk apa? Untuk menandingi ibadah yang lainnya, tinggi-tinggian, besar-besaran, megah-megahan. Tentunya ini salah besar, salah persepsi. Yang memang dia harusnya, ya, dia juga ya memakmurkannya, ya, dengan sholat di dalamnya di waktu mikir, mengandung hadir di halaqah-halaqah yang adakan dekat masjid dan lain sebagainya. Kembali kepada ayat yang pertama tadi, jangan sampai ya dua item ini itu harta dan juga anak itu melalaikan kita, ya. Juga termasuk keluarga secara umum, ya. Kemudian ya lama yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan itu, maksud tadi itu lalai atau disibukkan dengan harta, entah itu menimbunnya, menjaganya, apanya, ya, dan juga disibukkan dengan anak-anaknya dari kewajiban-kewajiban, ya, kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan padanya, fa'ulaika humul khasirun, maka itulah mereka orang yang merugi, ya. Artinya dalam tafsirnya Allah bibarahu aqsa darajatil khusrani wal rablah, yang mereka ini sampai pada derajat, ya, puncak derajatnya kerugian, ya, dan juga kelalaian. Wa la mukhalafu ma amara Allah bih, karena mereka telah menyelesaikan apa yang telah Allah perintahkan pada mereka dengannya, yang kewajiban tersebut, ya. Awal ini dari sholat, antara masih azan, antara masih qomat, kan masih bisa ngejar dapat rakaat pertama. Tidak benar. Tadi Rasulullah ketika dengar azan langsung belum duduk, dari duduk itu berbangkit langsung pergi ke masjid, ya. Kemudian wa'anfiqu, ya, ayat selanjutnya, wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin, ya. Dan berinfaklah, lanjutkanlah dari apa yang telah kami berikan, rezekikan kepada kalian, ya, kepada kalian itu sebelum datang kepada kalian kematian, datang kepada saat dari kalian itu kematian, lantas dia mengatakan, Tuhanku, ya, kalaulah engkau menangguhkan kematianku dengan ajalan sebentar, ya, yang bisa menyebabkan aku untuk bisa bersedekah, dan juga, ya, aku bisa menjadi orang-orang yang saleh, termasuk orang-orang yang saleh. Tafsirnya, ya, wa'anfiqu, dan berinfaklah, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman. Dan perintah ini menurut ulama usul fikih itu hukumnya wajib, baik di Al-Quran maupun hadis, selama tidak ada yang memalingkan dari wajib kepada sunnah. Mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, ya. Jadi nafkah ini itu termasuk nafkah yang wajib maupun nafkah yang mustahabah, yang sunnah, ya. Maka itu disampaikan wa'anfiqu wajib, ya, ini perintah maka wajib, ya, tapi ada juga yang mustahab. Nah, yang ada pun yang wajib seperti zakat, ya, juga kafarat zakat. Dan kita sekarang di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, kita dimintakan untuk mengerjakan zakat secara fitri, dan juga bagi yang punya kelebihan harta, zakat mal, ya. Kemudian juga ada kafarat, ya, kafarat
misalnya dia punya pelanggaran yang diwajibkan untuk bayar kafarat, ya. Kemudian menafkahi istri-istri dan juga ya nafkah ya, untuk jihad, ya, untuk perlengkapan jihad dan sebagainya. Dan juga termasuk nafkah yang mustahabah, yaitu bersedekah ya, dengan seluruh cara ya, kebaikan, entah itu wakaf, entah itu sedekah biasa kepada orang miskin, memberikan makan kepada mereka. Nah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, ya, it'amul muftirin, ya, memberikan makan atau bukaan kepada orang-orang yang berpuasa, iftar saim, ya. Nah, ini ada ketika kuliah sunnah, itu subhanallah, ada fenomena yang membuat anak itu takjub sekali, ya. Jadi ketika sudah menjelang maghrib, warga Sudan itu akan melemparkan tikar atau perbanan mereka di tepi jalan, ya, jalan raya atau jalan ya, tempat jalan mobil itu ya, aspal. Di samping itu mereka gelar tikar atau karpet, lalu mereka ya bawa kurma, ya, takjil, ya, minuman, makanan dan sebagainya. Dan kadang mereka itu ya, satu tikar itu bisa ada 3 keluarga datang situ bawa makanan masing-masing dan minuman. Kemudian ketika menjelang ya, sekitar 5 menit menjelang azan, maka mereka akan berdiri di tengah jalan, ya. Kalau masih 10 menitan sebelum azan, mereka mungkin masih di tepi jalan, cegat orang-orang menawarkan untuk berbuka bersama mereka, supaya mengharapkan pahala sedekah berupa apa? Memberikan makan atau takjil kepada orang yang berpuasa. Syukur, 2 kali pahala, dia pahala buat dia puasa, pahala dia memberikan buka. Kemudian kalau sudah menjelang azan, ketika sekitar 5 sampai 1 menit lagi menjelang azan, itu mereka bukan tepi jalan lagi cegatnya, tapi apa? Di tengah jalan. Ya dong, ini mana? Nabrak saya, mati, terluka apa-apa, atau dengan berhenti dan ikut iftar bersama kami. Subhanallah. Hanya Nabi apa? Melakukan itu tuh. Hanya Nabi bisa mendapatkan pahala dari apa yang telah Rasulullah SAW janjikan. Ya, subhanallah. Akhirnya mereka yang mengenai turun, kalau misalnya nggak turun, ya nabrak, ya, nggak berhenti nabrak. Ya, akhirnya supir ini turun dengan sendirinya dan mereka iftar bersama orang-orang itu berjalan. Ya, masya Allah. Suasana sudah itu mereka ini luar biasa sekali dalam hal menjamu tamu dan sebagainya. Nah, kembali kepada ayat tadi. Dan begini, berinfaklah, ya. Berinfaklah, dan ini termasuk tadi apa? Yang wajib maupun yang sunnah. Wasari'u ila dzalik, dan bersegera untuk melakukan itu. Qabla an ya'ti ahadukum al-maut, sebelum datang kepada salah dari kalian itu kematian. Fa yaqulu nadiman, maka dia akhirnya kan mengatakan dengan penyesalan. Ya Allah, kenapa, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak menemukan kematianku dengan ajal yang sedikit, yang sebentar. Ya, yakni, ya maksudnya, Allah amhaltani, ya. Kalau boleh engkau ya Allah, ya Tuhanku, menemukanku, ajal ditangguhkan. Wa akhartani, itu engkau ya, mengakhirkan kematianku di waktu yang kesir, pada waktu yang sebentar aja. Terus apa? Kalau sudah bisa diberikan lagi atau dimajukan menjadi jadwal atau ajal kematiannya, fa'asaddaqah, maka aku akan bersedekah dengan dimajukan atau dimundurkan waktu tadi. Fa'asaddaqah, maksudnya aku bersedekah minyak dari hartaku, ya, dari hartaku. Jadi orang yang mati, ya, mereka menyesal, dan mereka yang ingin mereka lakukan apa? Kalau bisa diberikan bersedekah, ya, bersedekah, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau menyesal, mati dalam penyesalan, kita banyak bersedekah, ya, banyak bersedekah. Mungkin kita di antara kita ada yang mengatakan, wah, harta saya sedikit, saya tidak termasuk beruang, orang yang punya banyak uang.
dan sebagainya. Ikhwatillah, sedekah itu bisa dengan berbagai macam cara. Tadi kita jelaskan dalam tafsir dengan berbagai cara. Bisa wakaf, bisa sedekah pada orang miskin, pada ini ngasih makan orang berpuasa dan sebagainya. Bahkan kata Rasulullah, tabassum karya wajhi akhika sedekah, senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Bahkan engkau membantu seorang menaikkan barangnya ke tunggangannya, ya kalau sih mungkin sekarang mobil atau motor, itu sedekah itu, ya. Kemudian ya, misalnya nih, ya, ada pernah di Saudi gitu ya, waktu di Saudi ada orang miskin ya dari negara-negara Asia Selatan kalau tidak salah, itu mereka ya ingin meraih pahala bisa memberikan bukaan puasa kepada orang berpuasa pada sunnah atau puasa yang lainnya. Maka dia nggak punya harta, terus gimana caranya? Dia pun akhirnya berdiri di samping keran air Zam-Zam, ngambil gelas di situ, gelas itu gratis untuk disediakan oleh pemerintah. Ya. Kemudian mengisi air Zam-Zam, ya, 1 gelas 2 gelas, ya, sebisa dia memegang dengan kedua tangannya. Lalu ketika ada orang yang lewat dan hendak buka puasa, dikasih niat diserahkannya. Subhanallah, dengan itu, dengan niat dia berharap untuk mendapatkan pahala memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka bisa dapat. Ya. Sedekah. Ya. Kemudian ada juga ada orang miskin itu di kalangan mereka miskinnya para sahabat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya itu mereka pergi dengan pahala-pahala mereka, ya, kami mereka bisa berhaji dengan harta mereka, mereka bisa bersedekah, berinfak harta mereka, kami nggak bisa ya Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah memberikan cara untuk bisa menyaingi mereka itu, yaitu dengan berzikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali di ya, setiap akhir dari salat waktu. Mereka melakukan dan ternyata info ini bocor kepada orang kaya, dan orang kaya yang mereka keluhkan itu yang mereka iri kepada mereka dalam arti ini untuk bisa mendapatkan kebaikan juga melakukan hal yang sama. Akhirnya orang miskin itu mengulangi kepada Rasulullah. Mereka sudah tahu info itu dan mereka melakukan juga. Jadi ya tetap aja kami kalah dengan sedang semuanya ini. Akhirnya kata Rasulullah, ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Jadi nyesal gitu kan, nyesal dan berharap kalau bisa ditangguhkan ajalnya dia mau bersedekah. Nah maka jangan kita nanti sampai mati dan kita nyesal, ya. Jadi seperti itu. Kemudian bersedekah, lalu sedekah apa? Wa akul minas salihin, termasuk orang yang saleh yang bertakwa, ya. Wa yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sama sekali tidak akan menunda satu jiwa pun jika lalu telah datang ajalnya. Maka haitsu la yuqarran nadam, dimana karena hal itu tidak lagi bermanfaat penyesalan baru benar, ya. Watubu ayyuhal usah qabla fawatil awam, maka bertobatlah kalian wahai para pelaku maksiat, ini tafsirnya seperti itu, sebelum ya tiba pada kalian waktunya ajalnya. Wallahu khabiru bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa sayajzikum ala amalikum, Allah akan ya membalas pada kalian atas amalan-amalan kalian. Jika lebih baik akan dibalas baik, jika lebih buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya, fatihillah itu di sini ya para ulama menjelaskan bahwa Allah Ta'ala khatama surat al-munafiqin bihati ala kathrat al-dhikr wa sadaqah, dan bisa jadi Allah SWT menutup surat al-munafiqin, judulnya al-munafiqin, surat munafik, orang munafikun, dari awal sampai akhir itu jelaskan tentang orang-orang munafik, ciri-ciri mereka lah, apalah dan sebagainya, itu dijelaskan. Dan di akhir Allah beri 3 ayat itu, ya, ayat ini sebagai penutup, ya, yaitu apa? Motivasi atau anjuran untuk banyak berzikir juga sedekah. Karena apa? Karena dalam keduanya terhadap ibadah min qalbi, ada penawar atau obat bagi hati min maradun nifaq, dari ya
sedekah itu bisa mengobati hati dari penyakit kenifakan. Maka Allah sallallahu ta'ala munafiqina bi annahum la yadhkuruna Allah illa qalila. Maka Allah telah mensifati orang munafik itu dengan perkataan maksudnya la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah, tidak berpikir Allah kecuali sedikit. Maka jelaslah dari itu bahwa kebalikannya itu bahwa orang yang pikir dengan pikiran banyak, ya, maka dia termasuk muslim yang hakiki sejati, yang dengan demikian maka itu ada lepasan diri dari terhadap hati dari kenifakan. Sebagaimana sedekah itu adalah sebab untuk obatnya hati yang sakit. Ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah penyakit kalian itu, ya, pasien-pasien kalian itu dengan sedekah, ya, sakit hatinya, ya. Umur saya terhib, buat tarhib, lihatlah saya tarhib dan juga tarhib, ya. Dan misalnya coba lagi yang paling berbahaya, penyakit yang lebih membahayakan daripada penyakit hati, ya, dimana tidak manfaat di akhirat nanti harta maupun anak-anak, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya Allah Allah wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari di mana lagi tidak bermanfaat harta maupun anak, melainkan yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan dari tafsir Al-Muyassar, itu At-Turki, dan juga tafsir As-Sa'di, juga Aisar Tafasir oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Ikhwatifillah azza ya, lihat penyesalan. Ya, penyesalan ini ditemukan acaranya nanti bersedekah lalu, tapi apa? Tidaklah ada mati. Misalnya dibangkitkan mati suri lah atau apa dari sana. Ya, itu khurafat. Kemudian misalnya seperti misalnya contoh ada seperti kisah. Ada seorang imam yang itu mengatakan kita selalu dikuburkan. Kemudian ada seorang yang di samping beliau itu menangis, bukan itu. Menangis itu. Kemudian kalau misalnya aku ini, kalau seandainya aku di posisi si mayit ini, si jenazah ini, si mayit ini, maka aku akan berangan-angan agar Allah menunda ajalku atau menunda ajalku, yaitu ajalku, lalu aku akan apa? Melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kemudian akhirnya imam mengatakan, ya, wahai saudaraku, bukankah sekarang engkau ini dalam kondisi yang sedang engkau angan-angankan itu sendiri? Nah, dipulihkannya tertegun, oh iya juga ya. Maka apa? Maka dipakai telah berlalu, mungkin dia telah berlalu belalai, dia lupa, dia khilaf, dia nggak maksimal dalam ketaatan kepada Allah, khususnya saat di bulan Ramadan, ya. Jadi apa? Perbaiki hari-hari yang tersisa. Nah, ikhwatifillah azza kesukaran Ramadan tinggal 5 hari lagi. Pada 9 hari berarti tinggal 4 hari lagi. Dan itu pun kalau bisa kita lalai dari ketaatan kepada Allah, nah, sudahlah, benar-benar mungkin sangat bermisbah. Sibuklah, belanja inilah itulah, diskon besar-besaran, ya, belanja di mall dan sebagainya. Dan itu bisa dilakukan sebelum Januari, entah itu di Sya'ban atau mungkin di awal Ramadan kalau memang di Sya'ban masih ada kesempatan. Tapi kalau bisa di akhir-akhir di Ramadan masih disibukkan dengan yang semacam itu, ya, bahkan sampai larut malam, ya, sungguh sangat merugi. Maka di hari-hari tersisa ini, ya, khususnya kita diganti dengan Rasulullah menyuruh kita untuk mencari, mengejar tepatati 10 bulan terakhir, khususnya di hari-hari kan, ya, maka kita optimalkan, ya, kita optimalkan, ya. Dan dalam kitab yang lain itu An-Nafahat Al-Makkiyah, yaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Syawi, ini secara ringkas dijelaskan bahwasanya, ya, dari 3 ayat disebutkan, khususnya ayat yang ke-10 ini jelas, ya, jelas bahwa sedekah adalah sebab kesalehan dan jujurnya keimanan. Sebagaimana masuk dari infak dalam ayat adalah, ya, infak adalah kebaikan atas keumannya, ya, itu zakat, zakat, wakaf dan sebagainya. Nah, kalau kita langsung maka jangan sampai kita menyesal,
Ya, nanti misal ya Ramadan telah berlalu, lalu akhirnya apa? Oh, misal saya tidak optimal dalam Ramadan, ya ibadah dan sebagainya. Misal, ya. Oh, misal saya tidak khatam Al-Quran meskipun sekali. Ah, misal saya kenapa? Begini seterusnya. Ya, misal, ya. Maka ini nggak ada gunanya lagi, nggak bermanfaat lagi. Ya, nggak tahu dia di Ramadan tahun berikutnya dia sakit lah atau dia apalah, akhirnya dia nggak bisa benar-benar melakukan ibadah seperti dia dalam kondisi yang di tahun ini, itu benar-benar sehat walafiat. Maka ya kita menyesal. Di sini ada contoh, ya, contoh-contoh yang orang menyesal, ya seperti Fir'aun. Dia misal di ketika mati tenggelam, ya, dia akhirnya mengatakan beriman kepada Tuhan Musa juga Harun. Ya, kemudian ya, nggak ada kayaknya gitu misalnya di akhirnya, makanya nggak terima tobatnya. Ya, jadi jangan sampai kita menyesal. Tetaplah kita, ya, sebelum matahari terbit dari suri barat, sebelum nyawa di sebelum nyawa sampai di korbanan, ya. Juga semua Allah dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, ya, wa yawma ya'tu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khudula. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, yakni sangat menyesal. Dia itu kan memvisualisasikan orang yang menyesal itu gigit jari, dia gigit tangannya, dia menyesal. Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Jadi menyesal, ya. Maka jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang menyesal ini, ya, sehingga kita, ya, selamat di akhirat kelak. Ikhwatifillah, para pendengar Radio 94,7 FM dimanapun berada, ya, ada orang yang menyesal yang itu malah justru baik. Itu apa? Seperti dikatakan oleh Pak Nasalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang, ya, terbangun tidak melaksanakan qiyamul lail misalnya, dengan penyesalan, menyesal saya semalam saya tidak melakukan qiyamul lail dan sebagainya. Menyesal itu karena dari awal sudah niat ingin melakukannya, tapi pada niat berdasarkan capaian harapan sebagainya. Lalu kata ini, ya, itu lebih baik daripada orang yang qiyamul lail semalam suntuklah, ngajilah, tahajud dan sebagainya, tapi apa? Dia menceritakan itu semua kepada orang lain. Artinya apa? Dia riya, gugur sungguhnya, ya, sia-sia belaka. Ya, maka para menyesal karena ini itu justru yang baik. Ya, para menyesal ini justru yang baik. Maka kita kalau semua ibadah di sebulan terakhir ini ibadah, tapi jangan kita menceritakan, nanti khawatir malah kita lebih parah daripada orang yang tadi, ya, yaitu apa? Dia nggak bangun malam tapi dia menyesal, ya, maka itu lebih baik. Ya. Nah, demikianlah para pendengar yang seperti kita semua di bisa baik. Maaf, saya tidak bisa memberikan. Ustaz. Nah, kenapa? Putus. Ya, Ustaz. Ya, nah, jadi buka saya tanya jawab, apakah ada pertanyaan masuk atau gimana, Mas? Ya, Ustaz, kita masuk ke sesi tanya jawab. Atau kita cukupkan? Halo? Ya, Ustaz, kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Kita aja kali ya. Nah, Ustaz.
Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian subuh ini bersama Ustaz Mikail Basmalah Jazallahu Ta'ala dengan tema penyesalan. Dan insyaallah pada besok hari kita akan mendengarkan kajian bersama Ustaz Arwi Fauzi Asri Hafizallahu Ta'ala. Nah, kepada para pendengar, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama murattal Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.